Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ayunin. Teman-teman ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan taufik dan juga diberikan kesehatan, kelapangan, dan semoga dengan kesyukuran kita ini Allah tambah nikmat ini. Dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliaulah orang yang paling amanah di muka bumi ini. Maka barang siapa yang merasa syariat ini perlu ditambah atau perlu dikurangi, masih suka diubah-ubah, maka hakikatnya dia tidak menganggap Nabi seorang yang amanah. Maka perlu dikoreksi. Maka setiap amalan kita cukupkan dari apa saja yang beliau contohkan, kalau kita memang mengakui sebagai umatnya. Kita ucapkan juga jazakallahu khairan kepada Mas Joko selaku ahli bait, selaku tuan rumah. Semoga Allah memberkahi dan membalas dengan balasan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala dunia wal akhirat. Ya, teman-teman sekalian, ya, kita semua semoga dimudahkan segala urusan, diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan dari kitab Fathul Islam. Sudah separuh kitab. Dari bab sebelumnya tentang dosa bid'ah itu lebih besar, lebih berbahaya daripada dosa besar. Ya. Di dosa itu ada dosa kesyirikan, dosa besar, dosa kecil. Nah, bid'ah ini bisa masuk ke tiga-tiganya. Jadi karena bid'ah itu tersendiri, dia bukan berdiri sendiri, bukan bergabung atau bukan urutan dari dosa-dosa tadi, tapi dia bisa masuk ke seluruhnya. Ya, artinya dia sesuatu yang sendiri. Tapi bisa mengarah kepada kesyirikan atau kekufuran, sebagaimana kebid'ahannya orang-orang Syiah, Rafidhah. Bisa masuk kepada dosa besar. Semacam kalau mereka melakukan nikah mut'ah, ini juga orang Syiah lagi, ya. Dan beberapa di ulama-ulama fikih mutaqaddimin, orang ulama fikih zaman dahulu itu, mereka ketika menyebutkan ahlul bid'ah maka itu ditujukan kepada orang Syiah Rafidhah, ya. Karena zaman dulu belum begitu banyak, ya. Jadi belum muncul. Sekarang sudah banyak umat itu terpecah-pecah karena memiliki pemikiran sendiri-sendiri yang tentu pemikiran itu menyelisihi dari sunnah Nabi. Dikarenakan apa? Dikarenakan ta'assub, dikarenakan asobiyah kepada pimpinannya, pimpinan kelompoknya. Ya. Kenapa lebih bahaya? Ada yang tahu kenapa dosa bid'ah lebih bahaya daripada dosa besar semisal maksiat? Yang kemarin hadir? Yang kemarin nggak hadir siapa? Yang kemarin nggak hadir? Yang kemarin nggak hadir? Kalau nggak hadir nggak tak tanya, kasihan. Mas Freddy hadir ya? Kenapa? Kenapa dosa bid'ah itu lebih bahaya daripada dosa maksiat? Misal dia pengikut Syiah, kalau sama orang memperkosa orang lah, itu lebih berbahaya dosa bid'ah Syiah. Kenapa? Atau orang minum keras, kenapa? Alasannya kenapa? Ada yang lain? Loh, gimana? Ya, karena merasa benar. Kalau menyelisih Nabi, orang zina juga menyelisih Nabi. Kalau Nabi nggak zina, ya. Nabi nyuruh jangan zina kok. Ya termasuk maksiat itu menyelisih Nabi, ya. Jadi karena dia merasa tidak bersalah, makanya dia
lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Nah, istilahnya orang sakit dia merasa nggak sakit. Padahal nular, misal COVID. Ya kan? Kowe lara tipes, kudu ngene. Dia nyadari manut, ada cek labnya tipes, ya. Lah tapi sekarang kamu kena COVID, kowe rasa ngono. Aku rasa kerja loh. Malah diseneni ya. Kula sing meriksa malah diseneni. Lorone kecelakaan kok di COVID nih, Pak. Ya, dia enggak merasa sakit. Wong lorone loro tulang kok. Wong aku ora watuk panas. Padahal dicek antigennya positif. Kita sudah bilang isolasi. Karena dia enggak merasa, dia menganggap COVID itu enggak ada, akhirnya apa? Lungone tanggane kono, kene, jagong ini akhirnya nular kabeh. Bulan November 2021. Pakai sing mati itu. Delta itu banyak. April 2021, 2020-nya yang November itu banyak orang mati. Ya yang takdirkan Allah, iya, tapi kan ada sebab-sebabnya. Ya. Takut sama corona. Jadi apa? Tauhidnya kurang, masa wedi karo apa? Ya silahkan jenengan sarapan bareng macan, nang kandang macan kae sarapan aja. Wedi mboten? Ya wedi. Lah apa jare wedine karo Allah ya. Ini takut yang sifatnya tabii, sifat tabiat itu tidak masalah ya. Jadi harus tahu. Judul yang baru sebenarnya judul ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan bab yang sebelumnya. Kalau bisa diambil kita nulis momen papan tulis sebenarnya ini kenapa lebih bahaya? Karena ini alasannya. Kenapa akibatnya ini? Kenapa akibatnya ini? Karena kan ini nanti akan dibahas. Tafadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala al-mu'allifu fil kitabil Fathul Islami fi babi ma jaa fi anna Allaha ihtajaza taubata an sahibil bid'ah. Cukup. Bab tentang pembahasan yang dimana akan membahas bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ihtajasa. Allah menghalangi taubatnya pelaku bid'ah. Allah menghalangi taubatnya pelaku bid'ah. Hati-hati seorang belajar itu harus dengan guru. Kalau kita membaca ini nanti terus membacanya terus kemaja sendiri, memahami sendiri, nanti juga bahaya. Ya. Jadi ada yang terlalu menggampangkan, enggak apa-apa, ya. Tapi juga ada yang ekstrim, ya. Pelaku bid'ah itu enggak diampuni. Ya, ini nanti akan ada pembahasan, ya. Lanjut. Hadza marwiyun min hadits Anas wa min marasidil Hasan. Wa dzakara Ibnu Waddah an Ayyubi qala kana indana rajulun yara ru'yan fatarakahu fa'ataitu Muhammad bin Nasirin faqultu As'artu anna fulanan taraka ru'ya qala undur ila madza yatahawwalu inna aqra hadisi asadu alaihim min awalihi yamrukuna minal islami summa la yauduna ilaihi. Yakfi, cukup. Ini hadis riwayat Tabarani. Hadis riwayat Tabarani. Ini adalah hadis yang diriwayatkan dari hadis Anas, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang marosil, yang bersambung Hasan rahimahullah taala, ya, yang bersambung kepada Hasan al-Basri, dan disebutkan oleh Ibnu Waddah. Ibnu Waddah ini punya kitab namanya Al-Bid'u wan Nahyu anha. Saya belum pernah baca kitabnya, tapi kelihatannya bagus, ya. Jadi kitab yang membahas tentang bid'ah dan larangan dari berbuat bid'ah. Kalau yang populer, kalau yang pernah dengar, ada namanya kitabnya Imam Asy-Syatibi, Al-I'tisam.
bagus itu. Tebal. Saya punya tebal belum sempat baca. Ya. Bagus tentang bid'ah. Jadi kitab itu banyak ya. Nanti kita akan menyinggung berkaitan dengan ulama yang membuku-bukukan kitab itu bagus. Dari Ayub qala, ya, dari Ayub qala. Ibnu Madhah menyebutkan ya. Dahulu ya ingdana ya. Kami ya di sisi kami ada seorang laki-laki yang memiliki pemikiran. Ya. Yang ini memiliki pemikiran. Yakni pemikiran menyimpang. Akan tetapi dia fatarakahu meninggalkan pemikirannya. Meninggalkan pemikirannya. Maka aku mendatangi Muhammad bin Sirin. Ya. Muhammad bin Sirin ini ialah seorang tabi'in. Tabi'in itu muridnya sahabat. Kalau sahabat itu muridnya Rasul. Jadi setiap orang yang pernah bertemu dengan Nabi atau Rasulullah SAW dan mati di atas keimanan, maka dia namanya sahabat. Ketemu Nabi, masuk Islam tapi murtad, maka bukan sahabat. Ya. Di zaman Nabi hidup, ya, tapi tempatnya berbeda. Masuk Islam tapi belum pernah melihat Nabi, maka juga bukan sahabat. Misal Uwais Al-Qarni, beliau hidup zaman Nabi tapi nggak ketemu. Ya. Maka sayyidnya at-tabi'in, sayyidut tabi'in itu ulama berselisih. Antara Muhammad bin Sirin ini juga orang nggak main-main ini. Muhammad bin Sirin itu sayyidnya, yakni pimpinannya para tabi'in. Jadi tabi'in yang paling mulia itu ulama berselisih. Antara Muhammad bin Sirin karena keilmuannya, atau yang nomor 2 siapa? Uwais Al-Qarni. Karena apa? Karena ibadahnya. Karena akhlaknya. Ya. Nek Muhammad bin Sirin ini karena ilmunya, karena beliau menantunya siapa? Ada yang tahu? Maratuane sama sinten nih, maratuane Muhammad bin Sirin? Abu Hurairah. Ya, Abu Hurairah ini punya anak wanita dinikahkan sama Muhammad bin Sirin. Maka semua hadis-hadis riwayat Abu Hurairah kebanyakan yang meriwayatkan Muhammad bin Sirin. Faqih ini, orang yang pintar. Ini juga ada faedah ya. Ya nek duwe anak wedok, duwe anak lanang atau jenengan mau nikah, yang golek sing ijik mambu-mambu anake kiai, anak ustaz itu. Ya. Jadi ada ilmiahnya itu masih berkelanjutan itu loh. Ada penerusnya, ada gen penerusnya, walaupun juga wajib ya. Ya nek sing anake kiai ayu ya, kok genek sing wani ngelamar maju ae ya. Mbak mono oleh kan rezeki enggak tahu, gitu. Ya seperti itu ya. Jadi dan banyak seperti ini dicontohkan ya. Ulama dinikahkan mana? Nyari ulama itu udah biasa ya. Jadi karena apa? Karena mereka akan mencari orang yang soleh, bukan orang yang kaya. Ya. Dulu saya lupa juga sahabat, ada tabiin itu ya. Tabiin itu anaknya cantik, bahkan paling cantik sak kampung itu. Ya. Terus mau dinikahkan. Akhirnya ada anaknya raja. Iki anaknya raja loh. Nek saiki anak presiden. Ngelamar wanita ini. Ini wanita yang paling cantik. Tapi apa ternyata enggak mau wanitanya. Bapaknya ya bagus, enggak maksa. Bapaknya ini punya murid, saya lupa namanya, juga ulama ya. Bojone meninggal. Jadi duduk. Ditawari sama anaknya ini, akhirnya nikah. Ya, mau. Ini kan juga sulit. Padahal sepuh. Duduk sepuh. Karena orang itu mau nikahkan itu ya boleh. Ya mandang fisik itu juga boleh. Karena juga para ulama menasihatkan seperti itu. Jangan terlalu nekat lah. Engko mamane wong wedok solehah, hafid Quran tapi rais buta. Mungkin jenengan tengah dalan yo gelem dhisikno getune. Jangan. Jadi juga harus pertimbangan juga ya. Tapi juga harus apa? Kita harus mawas diri ya. Wajah pas-pasan pengennya hafidhah putih dhuwur. Lah jenengan padahal ireng ora hafal Quran. Nah, elek lah pokoknya lah. Ya, jadi harus memandang seperti itu. Jadi penting ya itu. Atau Uwais Al-Qarni ya, udah tahu. Kita semua sudah tahu ya kisahnya Uwais Al-Qarni itu ya, yang menggendong ibunya ke sana ke sini ya. Beliau enggak bisa sempat ketemu Nabi karena bukan masalah lain, karena apa? Harus merawat ibunya. Kita lanjutkan. Muhammad bin Sirin ditanya. Ini kan orang hebat ini. Ya. Maka Ayub ini mengadu kepada Muhammad bin Sirin. Ada seorang laki-laki
dulu berpemikiran penyimpang. Ya. Maka dia tanyakan kepada Muhammad bin Sirin, "Iki tenan pura?" Maka dia mengatakan, ya, Ayub ini, saya merasa dia telah meninggalkan pendapat yang dahulu. Maka Muhammad bin Sirin jawab, "Ungdur ila mada yatahawal." Lihatlah seperti apa perubahannya. Ya, sampai akhir hadis atau sampai terjadinya perubahan itu, sekarang itu asyaddu alaihi min awalihi. Keadaannya sekarang itu dia lebih parah dari keadaannya yang dulu. Ya. Maka disampaikan yamrukuna minal Islam summa la ya'uduna ilaihi. Dia itu seperti keluar dari Islam, ya, yamrukuna. Dia keluar dari Islam summa la ya'uduna ilaihi, sampai tidak kembali lagi kepada Islam. Tadi kita baca syarahnya Syekh Shalih Fauzan, ini orang Khawarij, ya, orang Khawarij. Saya belum meneliti, kelihatannya nanti besok ada. Di belakang-belakang nanti ada tentang Abdullah bin Mas'ud itu ngonangi sepeninggal Nabi itu, nanti ada di masjid itu ada halakoh-halakoh. Jadi zikir jama'i. Subhanallah, satu sekali. Nanti disebutkan di akhir ini. Kelihatannya ada keterkaitan sama hadis ini. Ya. Jadi dahulu itu dicela sama Abdullah bin Mas'ud, ya. Ini perabotannya Nabi itu masih bagus-bagus, belum usang. Artinya Nabi itu meninggalnya belum lama. Tapi kalian begitu cepat melakukan bid'ah, sesuatu penyelisihan kepada Nabi. Ya, maka orang ini dinasihati tapi tidak menggubris, sampai akhirnya orang yang dzikir jama'i ini, ya, dzikir jama'i ini dia menjadi Khawarij. Mungkin ada kaitannya sama hadis ini kelihatannya, ya. Jadi jangan disepelekan, kadang kebid'ahan itu sedikit-sedikit kadang bisa merubah. Kalau Ayub ini melihatnya berubahnya kelihatannya malah jadi bagus. Karena memang Khawarij itu secara zahir Nabi sebutkan apa? Kalian akan merasa minder melihat bacaan Quran mereka. Kalian akan merasa kecil dari sholatnya mereka. Iya. Jadi ciri-ciri Khawarij itu, kalau kita lihat orang Khawarij, bacaan Quran kita itu kita merasa ciut. Karena apa? Hebatnya mereka. Melihat sholatan malam ini mereka tidak ada apa-apa. Ya. Artinya mereka dulu ketika bid'ah zikir jamaah itu bisa merubah kepada zikir akidah, zikir pemikiran. Dulu zikir amali, bid'ah amali, tapi masuk ke bid'ah sekarang bid'ah i'tiqadi. Ya, orang Khawarij. Maka disampaikan dia keluar dari Islam, tapi keluar dari Islam di sini bukan artinya dia murtad. Para ulama sepakat Khawarij itu tidak kafir. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu memberantas orang Khawarij itu bukan karena kekafirannya, karena kerusakannya. Ya, dulu kan ada seorang wanita hamil. Dicegat sama orang Khawarij itu. Ya. Dibelah perutnya. Dicikuk. Cenger orang ya. Orang wayai lahir tapi dibelah. Disembelih sekisan bayinya. Karena apa? Dia menghalalkan darah kaum muslimin. Ya. Ulama itu menyebutkan mereka yatrukuna al-ahlal ausan wa yaqtuluna ahlul iman. Mereka itu membiarkan para penyembah berhala tapi malah membunuh orang-orang iman. Ini orang, ya. Maka disampaikan apa? Yamrukuna minal Islam. Ya, dia keluar dari Islam. Keluar dari Islam artinya keluar dari jalannya Islam, bukan kafir. Ya. Bahaya orang Khawarij itu. Jadi ciri-cirinya, ya, salah satu ciri-cirinya ialah mengkafirkan pelaku dosa besar. Makanya mereka tidak mungkin melakukan dosa besar. Maka para ulama dulu, ulama hadis, mereka menerima riwayat-riwayat dari orang Khawarij. Kenapa? Orang Khawarij itu nggak mungkin bohong. Kenapa? Mereka bohong itu dianggap kafir kok. Ya. Berbeda orang kafir zaman sekarang. Ya. Makanya adanya aksi-aksi bom bunuh diri di tahun 2000 atau yang sekilannya, ya tanpa kita doakan semoga beliau diampuni, ya. Mereka-mereka yang melakukan bom bunuh diri. Walaupun kita tidak membenarkannya, tapi karena mereka juga masih di atas Islam, kita doakan semoga Allah mengampuninya dan semoga Allah memperbaiki keturunannya dan orang-orang yang mengikuti pemikiran semoga kembali kepada Islam yang benar. Sampai kan itu 2000 sahabat, 2000 orang didatangi. Itu Ali bin Abi Thalib itu merintahkan siapa? Abdullah bin Abbas. Untuk apa? Untuk mendebat. Jadi debat itu tidak selamanya batil, ya. Ya. Debat itu enggak selamanya batil. Saat debat itu ada maslahat dibolehkan. Ya. Jadi jangan terlalu anti debat lah.
Malah bagus kalau memang ilmiah dan diharapkan nanti banyak orang yang bisa hilang syubhatnya, malah bagus syubhat itu ya. Berarti syaratnya ya jangan harus sesuai adab-adabnya. Maka dikirim sama Ali bin Abi Thalib itu ke suatu lembah Harura kalau nggak salah daerahnya Harura. Makanya dikatakan Khawarij itu juga Haruriyah. Nama lainnya Haruriyah. Maka Ibnu Abbas itu adu argumen. Ya, mereka pakai dalil. Ya, dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Karena apa? Antara Muawiyah sama Ali sama-sama kafir. Ya. Ini dikafirkan dua-duanya itu. Karena mengadakan perjanjian itu ngirim sahabat yang satu sama yang satu itu. Ya, tidak berhukum dengan hukum Allah, tidak Al-Quran. Karena dia malah mengutus utusan. Ini kan nggak ada dalilnya. Lalu dibantah ini dibantah habis sama Abdullah bin Abbas. Ya, sampai 2.000 orang itu ya ada sekian ribu. Jadi 2.000 orang itu tobat dari Khawarij. Hanya salah satu orang, Abdullah bin Abbas ini hebat. Abdullah bin Abbas ini hebat. Kalau asal orang Khawarij itu ialah siapa? Dzul Quwaisirah. Ya, Dzul Quwaisirah. Jadi Nabi itu pernah bagi ghanimah. Kan kalau habis perang itu kan bagi ghanimah kan. Nanti ada pembagiannya ya, dibagi 5. 1/5 nanti dibagi 5 lagi. Nanti kitab fikih ada, ya. Kalau dengan perang namanya ghanimah. Kalau rampasan tanpa perang namanya jizyah atau upeti atau pajak. Ya. Soalnya jadi presiden diberlakukan ya, jizyah diberlakukan. Pajak motor ilangi, nggak perlu. Pajak omah, pajak PBB nggak perlu. Yang dipajaki wong sing kafir. Masuk Islam ora masuk Islam bayar pajak. Itu yang dilakukan para khalifah zaman dulu. Ya sampai jadi presiden gini, rasa wedi, ya. Pernah dengar ceramahnya Ustaz Irwandi Tarmizi tentang bantah pajak. Oh nek gak pajak gak iso bangun, gak iso ngene-ngene. Dibantah langsung, Arab Saudi itu enggak ada pajak. Sugih, barokah ya. Tempat yang gersang tapi ya enek gedang, enek timun, kates. Padahal renek sing nandur karena berkah. Minyaknya niku karek njikoki. Ya. Karena berkah enggak ada pajak itu. Mau nganggur kan malah digaji. Kene iya digaji, kayak napa niku? Hah? BLT. Tapi kan regane kabeh diundakne, ya padha wae, Bos. Ya toh? Ya padha wae. Sama saja sebenarnya. Tapi kita doakan ya, kita doakan. Kira ngejak demo loh, satu ngejak demo ya. Membahas Khawarij kok malah ngejak demo. Ya. Terakhir, ini cuma sedikit. Bab ini paling pendek. Lanjutnya. Wasu'ila Ahmad bin Hanbali an makna dzalika faqala la yuwaffaqu litaubah. Nah. Intinya ya di kalimat ini. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya tentang makna atsar tadi. Ya. Yakni Allah menghalangi taubatnya ahli bid'ah. Maka Imam Ahmad ditanya tentang perkataan ini, kata Imam Ahmad, la yuwafiq litaubah. Orang ini tidak diberikan taufik untuk tobat. Siapa? Para pelaku bid'ah. Ini tidak mutlak, tapi kebanyakan. Ya. Oh, nek bid'ah gak mungkin tobat. Bukan maknanya seperti itu, tapi maknanya ialah kebanyakan, fil aglab. Kebanyakannya seperti itu. Karena apa? Ini nyambung sama pertemuan yang lalu. Kenapa? Karena dia tidak merasa dosa. Hampir 11-12 dengan dosa kekafiran agama lain. Kenapa orang Kristen tidak mau masuk Islam? Ya karena rumangsane sing bener agamane kono kok. Jenengan coba ngakon malah dituwapuki ya. Nenggon ya. Mas nebu Islam, agamamu sesat, mlebu neraka iso jenengan balik jeneng tok wisan itu. Ana gereja langsung, wah mlebu Islam kabeh, dosa mlebu neraka alun nar. Jenengan satu penjara, ya. Kenapa? Karena mereka menganggap agama yang satu-satunya benar ialah Kristen. Ya padha wae asine. Makane nek sing wong larang enggak boleh mengkafirkan asine yo kabeh agama iki mengkafirkan agama yang lain itu sudah rahasia umum, ya. Itu wong istilahnya gawen-gawenane orang liberal saja. Sama saja. Kita iku nek ngarepe wong Kristen ki ade alih nar yo an. Alih nar versine kono. Nek nyebut apa domba semanggilan mah diarani wedhus lho. Ade ra tong arani wedhus, babi ade ra wani lho. Kono malah diarani wedhus lho.
Jangan pernah dus. Lah ini kurang ajar kan ini. Wis wedhus malah sesat lah. Elek banget niku, nggih. Kita enggak pernah seperti itu, ya. Sama al-bid'ah itu kenapa dihalangi dari taufik? Karena apa? Kebanyakannya karena mereka merasa di atas kebenaran. Sudah selesai sebenarnya seperti itu. Kita bacakan beberapa penjelasan hadis sebagai penguat. Kenapa bahaya? Berikutnya dikarenakan apa? Ada hadis man amila aman laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ya. Karena besarnya apa? Besarnya bahaya kebid'ahan tadi. Yang kata Nabi apa? Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak dibangun di atas petunjuk kami, maka amalan tadi tertolak. Ya. Di hadis yang lain, jadi hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat juga riwayat Muslim sama. Ketika Nabi berkhutbah, Nabi menyebutkan apa? Wa kullu bid'atin dolalatun. Dan setiap bentuk kebid'ahan itu ialah kesesatan. Kalian diingin ya orang suwe seminggu ya nih. Diceritani koncoku. Berarti ini beda RT sih. Di satu desa lah. Jadi arisan kuwi enek wong sangka ormas A ya. Oke N lo ya. A. A. Zaman sekarang ini loh, orang anak-anak muda itu sukanya kok sidik-sidik bid'ah. Jadi nganggepnya apa? Nggak boleh berbilang ngatain apa? Bid'ah. Ini ya yang ngatain orang jahil ini. Ya. Ini nggak jauh bedanya sama orang yang mengatakan apa? Ora enek corona nih guys, padha wae, padha wae. Bayangkan kalau pemerintah itu meniadakan corona. Ya bisa inilah bisa hancur negara itu ya. Tidak segera dibuatkan vaksin, tidak segera ada isolasi, tidak ada segera kemarin kayak itu pembatasan wilayah ini itu ya. Dan yakin semua yang diajarkan ketika PP apa jenenge PPB apa PPDB apa kuwi itu semuanya sebenarnya asalnya dari hadis-hadis Nabi. Makanya setiap kebaikan itu dicocok nih itu asalnya dari Islam kalau mau meneliti ya. Itu ada hadisnya seperti hadis taun ya, hadis taun kalau sudah ada yang terjangkiti enggak boleh keluar dari wilayah itu seperti itu taun ya. Kalau ada mau keluar atau mau safar, mau masuk wilayah itu ada taun, kita nggak boleh masuk. Ya, itu kan teorinya itu, ya seperti PPSB atau PSBB itu kemarin itu, PSBB pelatihan sepak bola. Itu. Lalu berikutnya, bin mantap. Diriwayatkan juga dari ini ada dua hadis, ya yang menguatkan hadis yang tadi. Menguatkan apa hadis bahwasanya Allah menghalangi kebid'ahan apa dosa bid'ah dari taubat. Ada penguatnya. Ada dua hadis. Hadis yang pertama ialah hadis Hudzaifah. Dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, Rasulullah SAW bersabda, la yaqbulullahu li sahibil bid'atin sauman wala sholatan wala shadaqatan wala hajjan wala umratan sampai akhir. Allah tidak akan menerima ya dari pelaku kebid'ahan itu amalan-amalan puasa, sholat, sedekah sampai akhir, ya. Kama takhrujus sya'ratu minal ajin, ya. Ya. Mereka keluar dari Islam sebagaimana rambut yang ditarik dari andodan. Ya, jenengan gaya adonan iki lho, arep gawe bakwan, enek rambutnya main jenengan jeblok kan dijikuk. Ya. Hilang kan dicabut resik itu, enggak sisa sama sekali. Dan hadis ini diartikan begini. Jadi hati-hati ya. Ini bid'ah yang sudah sampai derajat kafir. Semisal bid'ahnya orang Syiah Rafidhah yang menganggap Ali itu sebagai Tuhan. Jelas. Jadi itu namanya bid'ah i'tiqadi ya. Bid'ah i'tiqadi ya. Kalaupun ada amalannya yang mulai bid'ah umpamanya apa? Kenduren mati, itu enggak bisa disamakan ini terus jenengan wah dadi ini kemet tuh gak distompo. Lah iya hati-hati. Aja ngantuk loh ya nanti bapak jenengan sesuk kenduri terus diwacane hadis iki padahal beda maknane ya ta. Jadi yang dimaksud hadis di sini ialah karena dia melakukan dosa bid'ah yang derajatnya sudah sampai derajat kafir. Semisal dia menganggap ahli kubur itu bisa memberi syafaat, bisa mengabulkan doa, itu termasuk sudah kekafiran, ya. Ya. Makanya Syekh Shalih Fauzan atau semisal Syekh yang lain itu ditanya bagaimana hukum sholat di belakang al bid'ah.
Jawabannya selama ahlu bid'ah ini dia bukan bid'ah yang mukaffarah atau mukafirah yang membuat dia kafir, maka boleh di belakangnya boleh. Ya. Makanya jenengan ojo berbeda golongan wae terus nyingkre. Padahal omahe cedak masjid iki ben goro-goro beda organisasi wae ahlu bid'ah. Aku mah salat kono napa? Imame ahlu bid'ah. Ya. Sak salat kono. Kono masjidnya masjid sunnah. Ya. Ini juga kekeliruan, ya harus dianu. Ya, lihat kebid'ahan seperti apa. Ya, bid'ahnya amali tidak sampai kekafiran, ya kita harus benar-benar mengikuti juga di kitab itu seperti apa pembahasannya, ya. Nanti bahaya, dan ini yang banyak terjadi di daerah kita. Ya, tidak mau hanya gara-gara apa? Imamnya keyakinan kita bismillah itu disirkan, imamnya yang jaharkan. Itu sudah dibilang apa? Al bid'ah. Alasnya itu. Imame kunut, dhewe ra kunut itu dikatakan ahlu bid'ah. Saya gampang banget ya. Kalaupun itu benar-benar bid'ah, anggap itu bid'ah, itu masih dibolehkan. Karena bid'ah anggap saja kalau kunut itu bid'ah, itu bukan bid'ah yang membuat kafir. Hati-hati. Lah mungkin jenengan pakai hadis ini dibuat untuk mengkafirkan, iki nek wong ra mudeng iso lho iki. Layak baru li sahibil bid'ah. Kunut tidak diterima, kafir. Iso pakai ini. Kalau tidak pakai penjelasan ya. Hadis yang kedua. Hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai Aisyah, ya, sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama dan mereka bergolong-golong, ya, bergolong-golong kalau sifatnya wasilah boleh, untuk memudahkan organisasi itu boleh. Yang enggak boleh, jadi ormas itu enggak boleh kapan? Tatkala sudah dijadikan wala wal bara. Apa wala wal bara itu? Loyalitas. Pokoknya nara kelompokku ora. Nah ini sudah namanya fanatik. Fanatik itu hanya boleh kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada perkataan sama seperti perkataan Imam Malik. Ya, semua perkataan manusia itu boleh diterima, boleh ditolak kecuali ila hadi sahibil qabr. Ya, sambil menunjuk kuburannya Nabi. Kecuali penghuni kubur ini, yakni Nabi. Ya, semua perkataan orang itu bisa benar bisa salah kecuali perkataan orang ini. Fanatik itu bolehnya kepada Nabi. Golongan, nek gak golonganku mlebu neraka. Lah ini juga tidak boleh, ya. Lanjut, innahum ashabal bid'ah. Yas ashabul bid'ai wal ahwa'i. Siapa mereka yang memecah belah agama, yang bergolong-golongan, yakni mereka para pelaku bid'ah dan penurut hawa nafsu. Ya, dan mereka ialah ahlul dolal dari umat ini. Wahai Aisyah, sesungguhnya setiap dosa, ya, taubatun ghairu ashabil ahwa'i wal bidah, itu ada tobatnya, yakni diterima tobatnya kecuali dari para pelaku ahlul bidah. Ya. Laisa lahum taubat, tidak ada taubat bagi mereka. Ana minhum bariun, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Maksud tidak diterima di sini artinya bukan Allah tidak menerima, bukan, tapi artinya karena mereka tidak tobat itu loh. Jadi juga harus hati-hati ya. Jadi menerjemahkan pakai bahasa Arab saja nggak bisa ya. Ya. Jadi artinya apa? Orang bermodal bahasa Arab terus ceramah itu juga nggak cukup. Jadi harus belajar ilmu akidah, ilmu hadis, ilmu usul fikih biar tahu. Menerjemahkan ini tadi saya baca wah kita mau mana menerjemahkan itu ngeri ya. Wah Allah tidak menerima dosa bid'ah. Tobat jadi nggak diterima. Wis metu ke Islam bae nek mulai. Ya. Masuk keluar dari sumur, masuk ke jurang. Kenapa seperti itu penjelasannya? Karena ada ayat surat Az-Zumar, innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahuwal ghafurur rahim. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa, seluruh dosa. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa seluruhnya jami'an, tanpa terkecuali. Termasuk apa? Kesyirikan. Mas, siapa ini yang sing coklat niki? Mas Eko. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruhnya. Nek dosa kesyirikan diampuni enggak? Gimana? Ini pernah saya sampaikan sebenarnya. Ini dosa kesyirikan diampuni sama Allah enggak? Dosa kesyirikan.
Apa artinya kesyirikan? Menyembah selain Allah. Walaupun juga nyembah Allah, ya. Diampuni enggak? Jadi ayat kayak innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa kesyirikan. Bertentangan ayat itu ya. Ayat bertentangan nanti ini ya. Diampuni tidak? Diampuni tidak bertobat. Nah, ayat yang tadi yang tidak mengampuni dosa kesyirikan tadi lapi ayat ini. Mesti mansuh ayat ini. Hah? Oh, nah. Ya, ahsan. Betul ya. Jadi kalau dia belum bertobat sampai dia meninggal, ya. Kalau tobat tetap diampuni, ya. Layak firu tadi kalau dia tidak bertobat, layak firu. Artinya dosa selain syirik sebenarnya kalaupun tidak minta ampun bisa diampuni. Artinya juga gitu. Tapi ya caranya bisa dikasih syafaat sama anaknya. Dikasih syafaat sama temannya pengajian dulu bisa. Ya. Jadi seperti itu. Ini juga pelajaran ya, bahwasanya kesyirikan sama kebid'ahan itu lebih bahaya mana? Sekarang kita bahas kesyirikan bukan dosa maksiat. Lebih bahaya mana? Kesyirikan atau kebid'ahan? Bid'ah. Syirik, berselisih iki. Ya sik, Pak. Debat sik. Mas sing gondrong aku lali jenenge. Mas apa Mas? Aliando. Mas sinten? Bisma. Bismalam. Oh enggak. Bisma. Tadi pertanyaannya apa tadi? Kesyirikan sama kebid'ahan lebih bahaya mana? Bid'ah. Misalkan tak tambahin kekafiran karo kesyirikan, karo dosa bid'ah lebih bahaya mana? Dibantu Mas sebelahnya. Kesyirikan sama kekafiran sama kebid'ahan itu lebih bahaya mana? Ya, lebih bahaya kesyirikan sama kekafiran. Jadi makanya kita itu harus dalam mensikapi seseorang itu juga harus ada derajat-derajatnya, ada level-levelnya. Wala dan barok kita itu juga ada level-levelnya. Selama kebid'ahannya itu tidak kafir, mereka masih saudara kita, ya. Ada beberapa hak-haknya yang masih harus diberikan. Contoh kalau ketemu salam harus dijawab. Tapi sekarang juga ada beda golongan atau mungkin gara-gara keluar dari kelompoknya. Tak belineh kan sing LDI ora. Soalnya konsep enek. Metu ke LDI saiki salam gak disauri. Karena sudah wis gak golongane. Dan ini terjadi fakta. Bang Teko nek sing nek takoni jenengan sing wis metu lho ya. Ya. Kan mereka sekarang terpecah semenjak ada Ustadz Khalil Bustami itu. Ya, Ustadz Khalil Bustami kan sekarang alhamdulillah sudah mungkin 15 tahun ini ya nih sudah berpindah ya. Sekarang dia ganti meracuni tanda kutip orang-orang yang di dalam itu supaya keluar ya. Karena memang sesat dan menyesatkan. Jadi tetap bahaya dosa kesyirikan. Kalau sampai kita hukumi hadis-hadis tadi, hadisnya Hudzaifah sama hadisnya siapa tadi? Umar bin Khattab, bahwasanya tidak ada tobat bagi pelaku bid'ah itu secara mutlak, ya. Maka juga bahaya. Dan ini sangat tidak mungkin. Kalau kita maknai seperti itu, yang benar ialah maknanya Allah itu menghalangi pelaku bid'ah untuk tobat atau tidak menerima tobat tanda kutip itu dikarenakan karena mereka enggak mau tobat karena merasa benar. Nyambung ke pembahasan yang lalu. Cara menerjemahnya seperti itu. Isi orang terima, ya banyak buktinya. Para sahabat itu dulunya apa? Lahir ceprot Islam. Umar, Khalid bin Walid itu lahir ceprot Islam kan jenengan lahir ceprot ongek kan Islam misan. Khalid itu kafir, musyrik dulunya, ya, dulunya. Salman Al-Farisi, ya, bapaknya penyembah api. Tapi apa? Karena mereka taubat masuk Islam, ya diterima. Karena apa? Yaghfiru dzunuba jami'a. Allah maha seluruhnya. Jadi titik balik-baliknya sebenarnya hampir sama dengan pembahasan yang lalu. Sebenarnya nggak jauh beda, ya. Sebenarnya nggak jauh beda. Jadi
sama pembahasan yang sebelumnya. Intine iki ora rumangsa salah wis. Wong kuwi nek ora rumangsa salah, ora mungkin gelem dikandani. Wong wis bener kok mau kandani to Mas. Jenengan karo bojo ya padha. Bojo dikandani, lah sing salah sing ndi to Mas. Nah, biasanya wanita seperti itu ya. Ini ada perkataan bagus yang mentafsirkan. Jadi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya, itu mengatakan ya, maka oleh karena itu berkata sebagian ulama salaf ya, semisal Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ini bagus ini perkataannya, boleh dicatat ya nang WA ke status. Al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Kebid'ahan itu lebih iblis cintai daripada dosa maksiat. Li'anal maksiyata yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Karena ahli maksiat itu diharapkan bisa bertobat. Karena ngerumangsani. Saya ke pertanyaan Mas Anu lho, Mas Ferdi tadi lho. Nek wong merkosa karo pelaku bid'ah mau lebih bahaya mana? Lebih bahaya wong apa tadi? Lebih bahaya orang bid'ah. Kalau merkosa dia malu. Dalah sing diperkosa adik kancane SMP dhisik. Ulah tiba nang adik iki to lah. Malu. Ya. Makanya kata Nabi, dhisik enek to sing sahabat itu ya anu ya. Ini juga pelajaran. Kita tuh enggak boleh saling meremehkan. Ya. Dari sisi amalan. Mas Yusuf mungkin poso ndawete jos ya. Mungkin Mas Joko sedekah jos. Kita enggak boleh saling meremehkan. Karena apa? Seseorang itu kata para ulama dimudahkan dari apa yang dimudahkan oleh Allah. Beda-beda orang itu. Kadang saya berpinter nek ceramah tok, nek kon kerja bakti yo males, lelet. Kadang mungkin ya atau yang lain lah enggak bisa. Enggak bisa ya, enggak bisa kita saling menyombongkan diri, enggak bisa. Jadi disyukuri. Tapi sing wajib ngenah, ya, sing wajib ngenah. Tapi ada amalan-amalan sunnah terkadang orang itu masuk Islam, masuk surga karena itu. Ya. Sampai dulu ada apa? Sahabat itu enek sing lewat kan pernah diceritakan ini kan, banyak ustadznya. Lewat nang masjid itu Nabi mengatakan, "Ini ada al-jannah lewat." Wong kuwi neh. Nabi mengatakan ada sebentar lagi ada al-jannah lewat. Sing liwat wong kuwi neh. Sampai ada sahabat itu kalau salah Abdullah bin Amr bin As. Penasaran wong koyo ngene mlebu surga. Ditotke. Dinteni nang omahe pengen nginep ya, jawane nginep. Turu jadi bengi turu terus. Salatnya sithik banget. Jadi bersalat wajib, sunah sithik banget. Mungkin melek mau saiki ya setengah papat lagi salat tahajud. Kowe berpaling ya berwitir tok 3 rakaat wis kuwi tok. Yo gak poso. Gak poso sunah maksudnya. Ya. Ternyata ada amalan yang lain. Ternyata apa dia tidak pernah iri kepada yang lainnya. Ini luar biasa. Ya. Juga kita juga harus ya, kembali ke tadi. Enggak boleh meremehkan sahabat kita, saudara kita karena dosa tertentu. Kadang orang itu memang jangan meremehkan. Mas. Ngapunten nggih. Umpamane cek enek ya, momen cek enek sing ngerokok kene ya. Jenengan wis ngaji kok cek ngerokok. Ya bukan artinya saya membolehkan rokok enggak, tapi kita enggak boleh meremehkan. Mungkin dia jihadnya di situ dan dinasihati terus, tapi enggak usah meremehkan. Ada mungkin wis ngaji, pacaran cian. Lagi sing cilik-cilik kayak gini. Muka-muka ora ya. Ada orang yang suka dengan kedudukan. Senangnya jadi RT, jadi RW, pokoknya tokoh lah. Karena iblis itu akan apa? Menguji dari apa yang mereka penghapusannya apa. Oke mas, kayak penghapusannya nek kon mendem kita ya angel. Tapi nek kon melek bengi nonton Piala Dunia engko November akhir mas. Sampai gak salat subuh iso gampang kayak pokoknya engko ben piye carane melek terus bengi engko subuh gawe turu subuh jam 09.00. Ya seperti itu ya. Jadi kita yang ada makanya apa? Semua manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang saling menasihati dalam kebaikan. Intinya gitu ya. Kembali kepada tadi orang kenapa lebih dicintai? Karena pelaku kemaksiatan itu ada rasa malu yang dimungkinkan karena malunya tadi ada rasa menyesal karena merasa bersalah bisa tobat. Adapun wal bid'atu adapun pelaku bid'ah
itu la yutabu minha. Dia sulit untuk bertobat. Karena apa? Dia merasa benar. Sampai ada zamannya Nabi, ya sahabat itu. Izin loh, minta zina. Wih, sahabat yang lainnya mentelang ngarep ngampleng yo teh kok izin zina ya. Ya, sampai Nabi menahan sahabat yang lain. Jangan. Nyedak. Ditanya, "Nek, adikmu itu di sini bang, oleh ora?" Ndak mau dia. Mbakmu. Ndak. Ibumu. Ndak mau. Ya seperti itu. Anda itu menzinai orang lain, wanita lain, itu keluarganya sama. Maka setelah dari itu diceritakan laki-laki itu tidak pernah berzina sampai dia mati. Itu uslub ya metode Nabi dalam mendakwai orang ya. Seperti itu. Ya, jadi itu ya perkataan Ibnu Taimiyah menukil Ibnu As-Sawiri tadi. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.